tentang masalah pengumuman kematian, itu kan ada larangannya dalam hadis Nabi SAW. Naha Rasulullah anin na'yi. Rasulullah melarang dari an-na'yu. Na'yu itu mengumumkan kematian. Jadi justru kalau ada kematian itu bukan diumumkan, hanya dikasih tahu beberapa orang yang memang mau mengurus jenazahnya. Itu perhatikan tuh. Naha Rasulullah anin nahyi. Itu ada, antum lihat di kitab-kitab fikih tentang masalah ini. Di Kitabul Janaiz. Itu larangan mengumumkan kematian. Yang melarang siapa? Rasulullah SAW. Bukan sekarang ada kematian diumum. Sekarang yang paling penting, ketika ada kematian, yang paling penting itu adalah orang-orang yang ngurus jenazahnya, memandikannya, menyolatkannya, membawa ke kubur. Orang lain di luar kota, apa urusannya dia? Apa kepentingannya dia? Berita kematian seseorang, bahkan tidak hanya boleh, menurut pendapat yang paling kuat itu dianjurkan untuk menyiarkan berita tentang kematian seorang muslim atau seorang muslimah. Dengan berbagai cara ataupun metode. Kalau yang biasa berjalan di masyarakat kita itu biasanya lewat surat, namanya lelayu. Seperti surat ulem tapi itu lelayu yang disebar ke berbagai daerah atau berbagai kampung untuk memberitahukan kematian seseorang, ya kan? Atau juga bisa dilakukan dengan dari mulut ke mulut, dikabarkan dari seseorang ke seseorang yang lain. Atau juga dengan, kalau sekarang kan sudah canggih ya, lewat teknologi WhatsApp, WA, atau SMS, atau mungkin juga lewat telepon dan lain sebagainya. Itu juga diperbolehkan. Karena substansinya sama nih. Intinya dianjurkan untuk menyebarkan berita kematian seorang muslim dan seorang muslimah. Termasuk yang diperbolehkan di sini adalah nanti akan kita sebutkan, memberitahukan atau menyampaikan kabar kematian seorang muslim atau muslimah di masjid lewat mikrofon masjid. Karena kalau untuk menyampaikan dari mulut ke mulut itu kurang praktis. Kita kurang praktis. Lebih praktis lewat speaker masjid. Sekali penyampaian bisa diketahui banyak orang, oleh ratusan bahkan mungkin lebih. Kan praktis daripada dari mulut ke mulut. Nanti akan kita sebutkan hal ini. Dasarnya apa jamaah sekalian? Dasarnya adalah sebuah hadis dalam riwayat Imam Bukhari, bahwasanya disebutkan di situ pernah terjadi, berarti hadisnya sahih karena dalam Sahih Bukhari, pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW seorang yang wafat, meninggal. Yang meninggal ini marbot, kalau bahasa kita marbot Masjid Nabawi. Seorang yang tugasnya menyapu Masjid Nabawi waktu itu. Karena beliau ini meninggal di malam hari, kemudian langsung dimakamkan di malam hari, maka Nabi SAW waktu itu tidak dapat kabar berita kematian beliau. Luput karena meninggal malam hari langsung dikuburkan. Dan ini kemarin ada koreksi ya. Saya sempat menyampaikan kalau mengubur mayit jenazah malam hari itu makruh. Setelah saya koreksi, saya teliti kembali dari kitab-kitab induk dalam berbagai madhab, terutama madhab Imam Syafi'i, itu ternyata tidak dimakruhkan.
Jadi mengubur jenazah di semua waktu itu tidak ada yang dimakruhkan, termasuk malam hari pun itu tidak dimakruhkan. Jadi misalkan meninggalnya sore seperti ini, ya langsung saja. Misalkan tidak ada yang ditunggu, ya langsung saja dikuburkan. Misalkan nanti jam 9 atau jam 10 langsung dikuburkan. Itu tidak makruh. Nah, karena waktu itu marbot atau tukang sapu Masjid Nabawi meninggal dunia dan langsung dikuburkan malam itu, Nabi SAW tidak dapat berita, tidak tahu. Maka saat itu Nabi SAW menyatakan, afala kuntum adantumuni bih. Loh, kenapa kalian wahai para sahabatku tidak memberitahu aku tentang kematian orang ini? Sehingga luput beliau untuk ikut menyolatkan jenazah marbot Masjid Nabawi waktu itu. Dalam riwayat lain disebutkan, ma mana'akum an tu'limuni. Apa yang menghalangi kalian untuk memberitahu aku tentang kematian orang ini, marbot tukang sapu Masjid Nabawi ini? Maka akhirnya beliau ini ke kuburan laki-laki itu, kemudian menyolatkan jenazahnya di kuburan. Makanya itu sholat jenazah di kuburan itu hukumnya boleh. Jadi misalkan panjenengan ketinggalan sholat jenazah di rumah, maka itu masih bisa dilakukan. Panjenengan bisa pergi ke kuburannya dan nanti sholatnya di kuburan orang tersebut. Itu masih bisa. Tidak harus di rumah. Ya, itu bisa dilakukan karena Nabi SAW pun melakukan hal tersebut. Nah, dari keterangan ini dan riwayat ini diambil kesimpulan oleh para ulama, diantaranya Imam Nawawi rahimahullahu taala, anjuran untuk memberikan kabar atau menyiarkan kabar kematian seorang muslim dan seorang muslimah sebanyak mungkin dan sejauh mungkin. Apalagi kalau maksud atau tujuan dari penyebaran berita kematiannya itu dalam rangka untuk memperbanyak orang-orang yang mendoakan dan menyolatkannya. Itu lebih dianjurkan lagi. Lebih apa? Dianjurkan. Nanti Pak saya akan sebutkan keutamaan seorang yang disolatkan banyak orang. Ya, kalau seorang yang meninggal kemudian nanti disolatkan oleh banyak dari kalangan kaum muslimin, semakin banyak nanti ada keutamaannya. Nanti akan saya sebutkan setelahnya. Jadi pemahaman di sebagian masyarakat, kadang-kadang itu yang menyolatkan cuma 5 orang. 5 orang untuk simbolis saja, formalitas tok. 5 orang tok, selainnya nggak ada yang menyolatkan. Ini rugi nanti, eman-eman. Nanti akan kami sebutkan di setelahnya. Makanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, annahu mustahabun idza qusida al-i'lamu li kathratil musallin. Maka penyebaran berita kematian seorang muslim dan seorang muslimah itu dianjurkan ketika dimaksudkan untuk memperbanyak orang-orang yang menyolatkannya. Jadi ampun hanya perwakilan, walaupun memang benar itu hukumnya fardu kifayah, Pak. Jadi seandainya cuma yang menyolatkan cuma 2 orang ini pun cukup dalam arti kewajiban masyarakat di daerah itu sudah gugur sebenarnya. Tapi kurang utama karena sebanyak istilahnya itu kalau bisa niku yang menyolatkan jenazah seorang muslim atau muslimah niku sebanyak mungkin. Jangan cuma 2 orang, 4 orang, 5 orang, tapi kalau bisa satu kampung semua menyolatkan. Bahkan kalau perlu dari luar kampung, dari orang jauh yang kenal itu juga ikut menyolatkan. Jadi jangan hanya perwakilan 1-2 orang saja. Karena saya mengamati di berbagai daerah beberapa kali niku begitu. Jadi cuma simbolis. Tak lihat itu cuma 5 orang. Sudah selesai, nggak ada yang menyolatkan selain daripada 5 orang tersebut. Ini tidak tepat ya, kurang bagus. Karena nanti ada fadilah
Semakin banyak yang menyolatkan, itu akan semakin besar keutamaannya dan pengaruh positif untuk si mayit. Termasuk yang kami sebutkan tadi, bolehnya untuk menyiarkan kabar kematian seorang yang muslimah dengan mikrofon masjid, speaker masjid. Mungkin ada yang memahami ya, dulu itu ada yang memahami hal itu terlarang. Mungkin kesimpulan ini muncul karena keliru memahami dalil dalam masalah ini. Perhatikan tadi hadisnya, intinya Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk menyiarkan kabar berita kematian tukang sapu Masjid Nabawi waktu itu. Memerintahkan untuk menyiarkan dan memberitahukan kepada beliau. Dalam hal ini Nabi SAW itu tidak menentukan cara, metode atau wasilah, alat yang digunakan untuk menyiarkan atau menyebarkan berita itu. Berarti sifatnya apa? Umum, mau dengan cara apapun, selama tidak ada larangan itu diperbolehkan. Ya tadi sudah saya sebutkan. Mungkin lewat surat Melayu bisa, gitu. Lewat WA bisa, lewat SMS, telepon, atau dari mulut ke mulut bisa, atau diiklankan di surat kabar juga bisa, dan lain sebagainya. Termasuk wasilatul i'lam, termasuk perantara metode penyebaran berita itu lewat mikrofon atau speaker masjid. Karena niku napa lebih praktis. Kalau dari mulut ke mulut kan memerlukan banyak napa waktu. Tapi kalau napa lewat speaker itu cukup, dan memang amalan kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin saat ini itu rata-rata lewat napa speaker masjid. Jadi mungkin misalkan ada berita kematian yang dikasih niku daerah mereka cuma satu. Nanti terus diminta untuk diumumkan apa di speaker masjid. Nanti daerah sana, dusun sana juga satu. Tolong siarkan di speaker masjid. Rata-rata begitu saat ini. Yang saya amati hampir semua daerah seperti itu. Nah, itu hukumnya boleh. Sama saja seperti WA, seperti lewat SMS, seperti lewat surat lelayu dan sebagainya. Nah, adapun yang memahami katanya menyiarkan berita kematian di masjid atau lewat speaker masjid itu dilarang, tidak boleh, itu memahami dengan pemahaman keliru hadis tentang larangan menyiarkan barang hilang di masjid. Oke, kan itu enten larangan hadis menyiarkan barang hilang di masjid. Dalam sebuah hadis itu disebutkan kalau ada orang yang menyiarkan barang hilang di masjid, semoga Allah tidak mengembalikan barangnya. Hadisnya begitu. Ini kan konteksnya berarti larangan. Nah, sebelum kita mengambil kesimpulan harus dipahami dulu larangan ini bagaimana sebenarnya. Jadi saya terangkan gitu. Bahwa larangan mengumumkan barang hilang di masjid, misalnya ngeten, panjenengan pengajian ngeten iki atau sholat, dompetnya ketinggalan, atau mungkin jamnya ketinggalan di masjid, hilang di masjid lah, atau mungkin ali-aline hilang di masjid. Boleh tidak pengurus ketika menemukan mengumumkan di masjid? Setelah sholat diumumkan, misalnya ini diketemukan cincin emas. Barang siapa yang merasa kehilangan, mohon menghubungi bapak ini atau panitia ini, atau takmir, ketua takmir misalkan. Diumumkan di masjid. Boleh tidak seperti itu? Jawabnya boleh. Loh, apa tidak bertentangan dengan hadis yang sudah kita baca tadi, bahwasanya Rasulullah SAW itu mendoakan semoga barang itu tidak dikembalikan kepada pemiliknya ketika ada orang yang mengumumkan barang hilang di masjid. Nah, tunggu, ini pemahamannya yang penting. Jadi ngeten, larangan dalam hadis mengumumkan barang hilang di masjid itu larangannya bersifat
khusus, Pak. Artinya pengumuman dalam bentuk sifat tertentu. Kalau kita lihat syuruhat itu penjelasan para ulama, larangan mengumumkan barang hilang di masjid itu kalau, perhatian ini, kalau pengumuman itu dilakukan dengan melampaui batas yang tidak sewajarnya, teriak-teriak, bengok-bengok bahasa kita, teriak-teriak, bengok-bengok, membuat gaduh masjid sehingga mengganggu orang-orang yang ada di masjid. Itu yang dilarang. Sementara kalau sekedarnya seperti setelah sholat fardu, misalkan setelah pengajian diumumkan ini, diketemukan dompet ini, itu boleh, tidak dilarang selama pengumuman itu sewajarnya, secukupnya, dan atau orang yang mencari barangnya di masjid yang hilang itu juga dalam kondisi sewajarnya mencarinya, itu tidak kemudian menimbulkan kegaduhan atau keributan di masjid. Itu yang dilarang. Yang dilarang. Makanya dulu ketika saya belajar di Yaman, juga saya ketika di Saudi, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu biasa pengumuman orang wafat itu di sana biasa. Kalau di Yaman itu biasanya ba'da zuhur, sering orang, karena ribuan orang ya, jadi masyarakat sana juga luas, ramai, padat, lumayan padat. Itu kadang seminggu itu bisa 4-5 kali, Pak, pengumuman jenazah, sholat jenazah. Jadi ba'da zuhur diumumkan, setelah ini nggak ada pelajaran. Biasanya Pak, ba'da zuhur kan ada pelajaran tafsir Ibnu Katsir oleh seorang syekh. Biasanya pelajarannya diliburkan dulu, terus diumumkan telah wafat fulan bin fulan, maka sekarang kita beranjak pergi ke lapangan untuk menyolatkan jenazah si ini. Berarti kan diumumkan juga di masjid, pakai speaker. Karena kalau nggak pakai speaker nggak dengar. Karena yang hadir itu ribuan, 5.000 mahasiswa atau pelajar, nggak mungkin tanpa mikrofon speaker. Kemudian ketika di Haramain, di Masjid Nabawi, saya mengalami beberapa kali sholat jenazah. Di Masjidil Haram saya juga mengalami beberapa kali sholat jenazah, dan diumumkan sebelumnya, telah wafat ini ada jenazah, tapi biasanya nggak disebut namanya, cuma jenazah sekian orang, diharapkan kaum muslimin ikut menyolatkan jenazah ini. Jadi biasanya setelah sholat fardu langsung, karena tidak perlu mengumpulkan orang lagi. Paham ya? Jadi berdasarkan keterangan saya tadi, berarti mengumumkan kalau barang hilang saja boleh dalam batas-batas yang wajar, tidak menimbulkan keributan atau kegaduhan di masjid. Berarti mengumumkan berita kematian seorang muslim lewat speaker masjid juga diperbolehkan, karena substansinya sama, bahkan mungkin lebih penting, karena ini menyangkut nasib saudara kita, supaya banyak yang menyolatkan, supaya banyak yang mendatangi dan mendoakan. Paham ya? Sampai sini paham? Paham. Jadi mohon dikoreksi ya, saya mengalami dan mendapatkan beberapa teman-teman yang salah memahami masalah ini, sehingga beberapa kali terjadi permasalahan di masyarakat tersebut. Betul, yang menerima lelayu itu yang berpendapat tidak boleh, sementara yang mengasihkan itu harapannya sudah diumumkan di masjid. Nah, ternyata nggak diumumkan. Ini nanti menjadi satu fitnah dan permasalahan di kalangan masyarakat kaum muslimin. Ya. Terkecuali pemberitaan kematian seseorang itu dalam bentuk na'yul jahiliyah, pemberitahuan menurut bentuk sifat orang-orang jahiliyah dulu kala, itu baru tidak boleh. Bagaimana bentuk pemberitahuan penyebaran berita kematian orang-orang jahiliyah dahulu kala sebelum Islam? Itu dengan cara
kadang pemberitahuan itu dilebih-lebihkan, berlebihan dengan menyebutkan apa? Menyebutkan ma'asarah wa mufakharah, menyebutkan tentang jasa-jasa orang itu, disebutkan semua jasa-jasanya apa, disebutkan hal-hal yang membanggakan untuk orang ini apa, disebutkan semua dengan bahasa dan kondisi yang tidak baik, tidak secukupnya, gaduh, ribut dan lain sebagainya. Maka kalau seperti ini tidak boleh, kalau bentuknya seperti ini. Tapi untuk yang biasa terjadi di masyarakat dengan biasa dibaca surat Al-Layu itu sudah bagus dan itu sudah sederhana, tujuannya dan substansinya juga sudah tercapai, maka ini tidak boleh diingkari. Dan menurut saya ini juga lebih bagus karena lebih praktis, karena untuk saat ini segala sesuatu itu harus dengan apa? Praktis, karena kita hidup di zaman seperti ini dan semuanya serba apa? Praktis.